alladzi lam yaqra' bihil Qur'an, yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, saudara, kal baitil khirabi, itu laksana bagaikan rumah kosong, rumah yang tidak ada penghuninya. Kira-kira Bu, sehebat apapun rumah, semegah apapun rumah, segede apapun rumah, lamun eta imah kosong teu aya anu ngeusian, kira-kira pisieun apa henteu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala 'azza min qa'il fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa bidzalik qala Allah ta'ala aydan fi ayatin ukhra, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiyyul mustafa wa rasulul mujtaba wal habibul murtada sayyiduna al-muntaqa Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala hujjatul Islam al-Imam Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali fi kitabih Ihya'i Ulumuddin, faqad kashafa li arbabil qulub bi basiratil imani wa anwaril Qur'an alla usula ila sa'adati illa bil ilmi wal ibadah. Wa qala aidan أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية وهذا الحديث موقوف على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه. يا معشر الشباب اعلموا أن حياة الفتى بالعلم والتقى wa illam yakuna fala i'tibara bihayatih. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyyuna al-habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama dan yang lebih utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam yang sangat-sangat berbahagia ini kita masih diberikan beraneka ragam kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam, ma'asyihat wal afiat jasmani dan rohani, dalam rangka satu acara yang sangat positif, pada satu acara yang sangat agung dan mulia, yang insya Allah pada malam hari ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita, amin. Allah turunkan keriduannya kepada kita, amin. Allah turunkan keberkahannya kepada kita, amin. Ya Rabbal, salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaat baginda alam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'at
dan juga kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Segenap para alimul ulama, sadayana para kiai, para ajengan, para hujjaj, para tuan-tuan guru, bil khusus ayahanda tercinta selaku pendiri dan pembina daripada Pondok Pesantren Salafiyah 1 ataupun Salafiyah Al-Hijrah 2 beserta keluarga besar. Kita doakan ya Allah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Istiqamah hingga akhir hayatnya, amin. Allah sehatkan lahir batinnya, amin. Allah angkat penyakitnya, amin. Allah hilangkan bingungnya, amin. Allah hasilkan segenap tujuannya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Juga ananda adinda al-mukarram wal muhtaram selaku sahibul haj, sahibul hajat, sahibul niat, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hijrah yang pada malam hari ini alhamdulillah mengadakan acara tasyakur walimatul halki putrinya. Kita doakan mudah-mudahan putri yang telah dicukur tadi, yang telah dikhitaniyah tadi, diberikan umur yang panjang dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dijadikan putri yang salihat, amin. Putri yang menjadi kebanggaan orang tua, yang bisa menyelamatkan orang tua, menjadi kebahagiaan orang tuanya, bukan hanya di dunia akan tetapi hingga ke alam jaza, amin ya Rabbal. Yang kedua, pada malam hari ini mengadakan acara milad daripada Pondok Pesantren Al-Hijrah 2 yang alhamdulillah pada malam hari ini telah genap berusia 5 tahun. Kita doakan mudah-mudahan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hijrah 2 ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan mahadan salihan, amin. Mahadan mubarakan, amin. Allah banyakkan santrinya, amin. Allah kasih keberkahan kemanfaatan ilmunya, amin. Mudah-mudahan para santri yang talab ilmu di pondok pesantren ini dijadikan segenerasi ulama salafus salihin, dapat menjadi manusia yang terbaik, manusia yang kata Rasul khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain, baik kemanfaatan dunia ataupun kemanfaatan akhirat. Dan mudah-mudahan kita doakan sekali lagi, ya Allah, mudah-mudahan pondok pesantren Salafiyah ini dijadikan pondok pesantren yang berkah, amin. Ma'hadan salihan, amin. Ma'hadan mubarakan, amin ya Rabbal alamin. Dan yang ketiga, acara khatmil Quran, alhamdulillah baik santri putra ataupun santri putri yang telah diwalimahkan di khatmil Quran kan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi dasar kehidupannya, menjadi pedoman hidupnya. Al-Quran tidak hanya dibaca sebatas lisan, tapi harus diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada dirinya melekat jiwa Al-Quran. Di hadapannya ada Al-Quran, di belakangnya ada Al-Quran, di kanan dan kirinya selalu bertabadan dengan Al-Quran, sehingga hidupnya tidak jauh daripada Al-Quran, amin ya Rabbal alamin. Juga penghormatan yang selanjutnya saya sampaikan kepada aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri, bil khusus sahibul wilayah Bapak Lurah beserta para perangkatnya, Bapak RT, Bapak RW-nya, Bapak BPD beserta anggotanya, juga dari Muspika Kecamatan Cikesik, Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, Bapak Camat atau yang mewakilinya, Bapak Dan Ramil atau yang mewakilinya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dijadikan aparat yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan yang tak kalah istimewanya saya sampaikan kepada segenap ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah saya berdiri di sini merasa bangga dan bahagia. Kenapa? Karena di sini alhamdulillah banyak guru-guru kita. Ada Al-Mukarram wal Muhtaram Pun Mamang di Cukang Kananga, juga Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Rahmat di Sukawaris, juga Al-Mukarram wal Muhtaram yang lainnya.
yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini telah nampak hadir di tengah kita. Khususnya salam penghormatan yang terakhir yang istimewa saya sampaikan kepada guru kita, muballigh kita yang akan memberikan tausiah agama, yaitu Ananda Kiai Zainal Muttaqin yang dari Jalupang, yang alhamdulillah pada kesempatan hadir ini telah hadir nampak di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang dan berkah, dan berikan kesehatan walafiat, diberkahkan ilmunya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ada dua tema saya berdiri di sini sebagaimana pesanan dari Adinda selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hijrah. Yang pertama yaitu saya pribadi mewakili daripada Adinda pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hijrah 2, atau sambutan penyambung lidah daripada beliau. Tidak akan banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya selaku penyambung lidah, wakil daripada sahibul hajat, sahibul ma'had. Yang pertama, ingin menghaturkan ribuan terima kasih, ungkapan yang tak terhingga kepada segenap para panitia, para orang-orang tua, para pemuda, bil khusus Kampung Muara II yang telah ikut berjibaku, yang telah ikut menyumbangkan tenaganya, hartanya, pikirannya demi terselenggara dan suksesnya acara kami pada malam hari ini. Juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan tentunya kepada para santriawan, santriawati, para wali-wali santri yang alhamdulillah telah menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tenaganya, pemikirannya juga untuk memperiahkan dan mensukseskan acara ini. Dan tak lupa ungkapan terima kasih yang tak terhingga kami juga ucapkan kepada para donatur yang telah ikut menyumbangkan tenaganya, hartanya, pikirannya demi mensukseskan acara kami pada malam hari ini. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih pula kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang telah ikut serta memeriahkan dan mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan apapun yang telah dikorbankan, baik itu tenaga, harta, benda, pikiran, moral, material, semuanya dicatat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihan makbulan, amin. Kami tidak bisa membalasnya, akan tetapi kami hanya bisa mengucapkan seuntai doa. Ya Allah, mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau-beliau korbankan, apa-apa yang telah beliau-beliau infakkan, mudah-mudahan Engkau ganti dengan pembalasan yang berlipat ganda, amin. Engkau ganti dengan pergantian yang istimewa, amin. Sebagaimana janji Engkau dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang membuat satu kebaikan, falahu asru amsalihha, maka akan Allah balas minimal dengan 10 kali lipat pembalasan, amin ya Rabbal alamin. Itu ya poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, yang ingin saya sampaikan mewakili daripada sahibul ma'had, sahibul hajat, Adinda, ungkapan maaf yang seluas-luasnya. Dibukakan, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya atas segala kekurangan kami, baik dari segi tempat, dari segi jamuan, dari segi penerimaan yang kurang berkenan di hati ibu bapak semuanya. Sudi kiranya bapak ibu hadirin semuanya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada kami. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, Pondok Pesantren Al-Hijrah ini bisa mengadakan acara yang lebih sukses, yang lebih besar, yang lebih meriah, dan lebih bisa membahagiakan ibu dan bapak kalian semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang ketiga, tak lupa ungkapan yang ketiga yang tak kalah istimewanya, kami selaku sahibul bait, sahibul ma'had,
mohon doanya, mohon doa dan dukungannya daripada ibu bapak hadirin rahimakumullah, terutama daripada masyarakat Kampung Muara II, yang dimana tadi telah disampaikan oleh tokoh masyarakat kita bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hijrah II ini masih dalam proses pembangunan, masih dalam proses perkembangan, yang tentunya banyak yang ingin kami bangun, fasilitas dan fasilitas pondok pesantren yang kurang memadai. Mudah-mudahan dengan dukungan doa daripada ibu bapak dan donatur semuanya, mudah-mudahan bisa menyisihkan sedikit hartanya untuk membangun pondok pesantren salafiyah yang kita cinta ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan doakan mudah-mudahan pondok pesantren ini dijadikan pondok pesantren yang senantiasa bisa mencetak generasi salafus solihin, generasi anak-anak soleh, anak-anak solihat yang menjadi kebanggaan orang tuanya baik di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin prakata daripada panitia. Poin kedua, saudara, Ananda Adinda tadi berpesan setelah beres wakil daripada sahibul bait, sahibul ma'had, saya ingin menyampaikan idkhalus surur, menyumbang kepada sahibul ma'had. Menyumbang harta tidak ada, tenaga pun sama. Ada sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Ingin sekali rasanya saya berbagi ilmu dengan para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Namun tidak akan panjang lebar. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, saya kagum dengan apa yang tadi disampaikan oleh tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Ridwan Syafi'i. Semoga beliau dipanjangkan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Allah berkahkan kehidupannya, amin. Allah berkahkan rezekinya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, saya sangat terharu, saya sangat bangga, saya sangat bahagia dengan apa yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat tadi, yang mana beliau tadi mengatakan bahwa di kampung Babakan ini, bahkan Bandung ini adalah salah satu kampung yang ada di desa Cikiruhwetan, bahkan di kecamatan Cikesik yang paling banyak pondok pesantrennya. Betul? Betul tidak? Betul tidak? Coba kalau kita hitung dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara, kira-kira pondok pesantren yang ada di Babakan Bandung ini ada berapa coba? Aisabaraha Bu? Aisabaraha? Dan yang lebih membahagiakan saudara, yang lebih membahagiakan saudara, ternyata untuk wilayah kecamatan Cikesik, desa Cikiruhwetan, paling banyak pondok pesantrennya. Kalau kita hitung dari ujung ke ujung, ternyata saudara, pondok pesantren yang ada di desa Cikiruhwetan ini tidak kurang daripada 21 pondok pesantren. Alhamdulillah. Insya Allah desa ini, kecamatan ini, kampung ini akan Allah jadikan kampung yang berkah, desa yang berkah, kecamatan yang berkah, dan kabupaten yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya Bapak Lurah seharusnya ada di sini, Bapak Lurah beserta perangkatnya harus ada di sini, seterusnya harus bangga. Kenapa? Karena di desa Cikiruhwetan ini paling banyak pondok-pondok pesantren. Oke, kalau kita lihat di kecamatan Cikesik memang banyak saudara pondok-pondok pesantren, tapi kalau kita hitungkan, kalau kita bandingkan dengan pondok pesantren yang ada di Cikiruhwetan, jelas Cikiruhwetan nomor 1 di kecamatan Cikesik. Tapi
Yakin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan agama tertua di Indonesia. Betul? 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 Belum ada yang namanya Untirta, saudara. Belum ada yang namanya UIN Syarif Hidayatullah Cirebon. Belum ada yang namanya UI. Belum ada yang namanya IPB, ITB, UGM dan lain sebagainya. Dulu yang ada di Nusantara ini, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, lembaga yang aktif memperjuangkan agama, lembaga yang aktif memperjuangkan negara dan bangsa untuk merdeka daripada kolonial Belanda, daripada penjajahan Jepang, daripada penjajahan Portugis, itu adalah Pondok Pesan. Pondok Pesan. Kalau begitu ibu bapak, kalau yang punya anak di pondok pesantren, bangga apa tidak? Bahagia apa tidak? Bersyukur apa tidak? Yakin? Alhamdulillah, saudara. Apalagi kata orang tua kita tadi, merasa terharu dan merasa bangga karena ternyata di Babakan Bandung ini, saudara, di pondok pesantren ini, saudara, hampir tiap malam dibacakan kalimah-kalimah thayyibah. Kita sama-sama, la ilaha Muhammadur Rasul. Ini yang menjadi benteng akidah kita, saudara. Insya Allah Allah akan jauhkan malapetaka, Allah akan jauhkan musibah, Allah akan jauhkan malapetaka daripada kampung kita selagi masih banyak orang yang berzikir kepada Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang senantiasa bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, luar biasa saya tertarik dengan satu hadis yang ditulis di dalam ini. Ini hadis sahih. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi atau kama qala Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, saudara, khairukum utawi sabecik-beciki sira kabeh man iku wong ta'allama kang guguru isi man al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan ngawurukaken isi man hu ing Al-Qur'an. Betul tak? Betul gak? Ibu ngerti tak? Ngerti tak? Ngerti ora? Ora. Khairukum, kata Nabi, saudara, sebaik-baiknya kalian hai umat Islam. Karena kum di sini khitab kepada ayyuhal muslimin wal muslimat. Di sini tidak khitab kepada orang-orang kafir, saudara. Tidak khitab kepada orang-orang munafik, saudara. Akan tetapi kata Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian hai umat Islam, man ta'allamal Qur'an. Man adalah orang, man adalah siapapun saja, mau perempuan, mau laki, mau tua, mau muda, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, mau dia petani, mau dia pedagang, mau dia nelayan, mau dia PNS, mau dia polisi sekalipun, saudara, siapa saja. Khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian, kata Nabi, man adalah seseorang, siapa saja, ta'allama al-Qur'an, yang dia mempelajari Al-Qur'an, dia belajar Al-Qur'an, bagaimana tata cara dia bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, saudara. Dia keluarkan makharijul hurufnya dengan baik, saudara.
dia baca Al-Quran dengan tartil, dia baca Al-Quran dengan tajwidnya, saudara. Wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kata Nabi, saudara, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di sini di pondok pesantren ini diajarkan Al-Quran apa tidak? Diajarkan Al-Quran apa tidak? Dibelajarkan Al-Quran apa tidak? Berarti ini tempat-tempat yang baik apa tidak? Tempat yang berkah atau tidak? Yang hadir di sini belajar Al-Quran apa tidak? Sahibul Ma'had mengajarkan Al-Quran apa tidak? Berarti orang yang hadir di sini, saudara, yang menjalankan Al-Quran ataupun yang membelajarkan Al-Quran, itu adalah umat terbaik Nabi. Itu adalah khairukum, sebaik-baiknya umat di antara umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang saya sampaikan jelas apa tidak? Dipahami apa tidak? Dimengerti apa tidak? Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Betul. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Bahkan saudara, Al-Quran adalah sebagai pedoman umat Islam. Betul. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Betul. Al-Quran adalah pegangan umat Islam untuk menempuh keselamatan dan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Fungsinya Al-Quran, saudara, bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk kita baca sehari-hari, akan tetapi terlebih jauh Al-Quran harus kita amalkan, harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya saya mau tanya ke ibu-ibu anu hadir di dia, gaduh Al-Quran di imahna masing-masing. Gaduh tuh Al-Quran masing-masing. Osok ngaca Al-Quran, osok. Ibu ngahatam ke Al-Quran dalam jangka satu minggu sabaraha kali, Bu? Jawab ulah rarepeh. Ibu membaca Al-Quran biasanya saminggu tamat sabaraha kali, Bu? Bener repeh baik. Bingung ngajawabna. Sabulan sabaraha kali, Bu, tamat Al-Qur'ana? Setahun sabaraha kali, Bu, tamat Al-Qur'ana? Osok dibaca Al-Qur'an di bumi masing-masing, osok. Alhamdulillah. Bu, saya ingin menyampaikan salah satu sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam salah satu hadisnya, saudara, Rasul bersabda, al-baitul ladzi lam yaqra fihi al-Qur'an kal baitil khirabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, saudara, al-baitul ladzi lam yaqra fihi al-Qur'an, sebuah rumah hiji imah umat Islam alladzi lam yaqra fihi al-Qur'an, yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, saudara, kal baitil khirabi, itu laksana bagaikan rumah kosong, rumah yang tidak ada penghuninya. Kira-kira, Bu, sehebat apapun rumah, semegah apapun rumah, segede apapun rumah, lamun eta imah kosong teu aya anu ngeusian, kira-kira pisieun apa henteu? Rungsit apa henteu? Rungsit apa henteu? Yakin eta imah kosong, kira biasana anu ngeusina jelema apa diriwa? Jelema apa diriwa? Santri apa kunti? Santri apa kunti? Jelema apa setan? Betul. Jadi ibu, kalau ibu punya rumah, kalau bapak punya rumah, tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran di dalam rumah tersebut, tidak usangnya, tidak bedanya, rumah tersebut laksana bagikan rumah
Berarti pangisina jelema apa? Ririwa. Jelema apa ririwa? Salakina tara maca Quran berarti salakina tara maca Al-Quran berarti pamajikana tara maca Al-Quran berarti anakna tara maca Al-Quran berarti minantuna tara maca Al-Quran berarti. Masya Allah. Oh. Ririwa, Riri, Masya Allah. Lanjut. Mau kebal-kebal gue lagi ya. 5 menit deh. 5 menit. Alhamdulillah saudara, di Indonesia pada umumnya, di Banten pada khususnya, Pandeglang lebih khususnya lagi, di Kecamatan Cikesik atau di Desa Cikeruwetan, alhamdulillah banyak sekali pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah. Tapi jangan salah Bu, Pak, Saudara, perlu dicatat, perlu diingat, perlu ibu tahu saudara, bahwa eksistensi pesantren saudara, keberadaan pesantren sekarang saudara, ini terancam akan dimusnahkan. Kenapa? Karena pesantren sekarang, terutama pondok-pondok pesantren Salafi, dituduh sebagai sarang teroris saudara. Pesantren dituduh sebagai sarang teroris, sarang kriminalis, sarang daripada orang-orang yang tidak punya masa depan. Kira-kira tuduhan itu benar apa salah? Benar apa salah? Betul. Dan awas, di sini ada upaya dari pihak-pihak yang tidak senang dengan umat Islam. Di sini ada upaya daripada pihak-pihak yang tidak mau Islam tinggi. Di sini ada upaya dan rencana yang sangat masif dan terstruktur saudara. Ada konspirasi daripada Zionis Yahudi, daripada misionaris Kristen. Bagaimana caranya pondok pesantren di Indonesia ini bisa musnah dan hilang daripada tengah-tengah masyarakat saudara. Di antaranya yang sekarang lagi bahas, yang rame lagi bahas saudara, yaitu tentang draft RUU apa namanya? Draft RUU Omnibus Law. Ibu apal tuh? Dina TV aya beritana, osok nonton TV osok nonton TV mah ngena eta bae, anu tinggalina nu kitu bae. Di sini saudara, di dalam draft RUU Cipta Kerja 12 pasal 68 ayat 51 terkait ketentuan pada pasal 62 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas diubah sehingga berbunyi: 1. Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha daripada pemerintah pusat. Ingat, tolong catat baik-baik. Di dalam draft RUU Omnibus Law, yaitu RUU Cipta Kerja 12 pasal 68 ayat 5 terkait ketentuan pada pasal 62 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas diubah sehingga berbunyi: penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha daripada pemerintah pusat. Di mana bahayanya Kiai? Kok bisa ini undang-undang
kalau sudah disahkan oleh DPR RI, kalau sudah dijadikan undang-undang, ini sangat berbahaya saudara. Kenapa? Karena dengan adanya undang-undang ini, pondok pesantren yang tidak berizin, yang tidak memenuhi perizinan berusaha daripada pemerintah pusat, itu bisa terkena ancaman pidana yang akan dipenjara atau didenda dengan uang yang belum ditentukan. Sedangkan kalau kita lihat di daerah-daerah, Bu, banyak sekali pesantren-pesantren tradisional, pesantren-pesantren salafi yang sudah berdiri begitu lama, eksis membina masyarakatnya, eksis membimbing masyarakatnya demi menjadi pilar kebangsaan daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak memenuhi izin usaha. Maka para ustadz, para kiai, para ajengan, para pendiri pondok pesantren akan bisa denda daripada ancaman undang-undang tersebut. Kira-kira ini berbahaya apa tidak? Berbahaya apa tidak? Berbahaya apa tidak? Kalau begitu, ini rancangan undang-undang memihak kepada rakyat apa tidak? Memihak pada rakyat atau tidak? Terima apa jangan? Terima apa jangan? Kalau seandainya DPR dan pemerintah kekeh ingin mensahkan undang-undang ini, kira-kira kita terima apa jangan? Terima apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa diam? Diam apa lawan? Siap kita berjuang bersama. Siap kita berjuang untuk eksistensi pesantren di negara ini. Yakin? Betul? Yakin? Takbir. Lanjut. Lanjut. Masih semangat? Lewat 5 menit. Lewat 5 menit. Ini saudara. Makanya ibu-ibu mesti tahu, mesti tahu. Bahkan ada rencana. Ini hanya ada rencana saja bahwa pendidikan agama itu akan dihapus daripada kurikulum yang ada di sekolah-sekolah. Ini ada rencana saudara. Ada rencana pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah itu akan dihapus, dihilangkan. Ini kira-kira bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Betul. Terima apa jangan? Jangan saudara. Mesti kita lawan. Betul. Mesti kita lawan. Betul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah biang daripada kegagalan bangsa dan negara ini. Itu ada yang ngomong begitu saudara. Awas, hati-hati. Makanya yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di kita khususnya di daerah Banten, alhamdulillah eksistensi pesantren masih hebat, eksistensi pesantren masih tegak, eksistensi pesantren masih dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Alhamdulillah. Siap kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Siap kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Betul. Alhamdulillah tadi tokoh kita mengatakan bahwa pendidikan pesantren ini sangat penting saudara. Sangat penting. Betul sekali. Kenapa? Silahkan kalau ibu punya anak, kalau ibu punya anak, bapak punya anak, silahkan dimasukkan ke pesantren atau dimasukkan ke sekolah-sekolah umum, silahkan, gak apa-apa. Tujuannya anak ibu dimasukkan ke pesantren tidak mesti harus jadi kiai kabehan, tidak perlu. Ente kudu jadi kiai kabehan. Yang penting cukup untuk bentengi akidahnya, bentengi akhlaknya, bentengi ilmiahnya, supaya dia tahu tentang pemahaman hukum Islam, sehingga kemanapun dia pergi, setinggi apapun sekolah yang dia raih, mau S1, mau S2, mau S3, mau dia di sekolah di dalam negeri ataupun ke luar negeri,
Kalau seandainya pendidikan agamanya sudah kuat, akidahnya sudah kuat, ilmiahnya sudah kuat, insya Allah dimanapun dia pergi, kemanapun dia berada, akan selalu ada dalam aman karena akidahnya sudah kuat. Betul? Betul. Kalau yang punya anak sekolah, silahkan sekolah setinggi-tingginya. Yang mau jadi polisi silahkan, jangan tanggung, jangan tanggung. Tinggikan sekolahnya supaya dia bisa menjadi jenderal, bisa menjadi kapolres, bisa menjadi kapolda, bisa menjadi kapolri bahkan. Amin, amin. Siapa tahu nanti kapolri di masa yang akan datang yaitu berasal dari Babakan Bandung. Amin, amin. Atau setidaknya kapolda yang akan datang itu berasal dari Babakan Bandung. Amin. Atau setidaknya Kapolres yang akan datang itu berasal dari Babakan Bandung. Amin. Atau setidaknya Kapolsek yang akan datang itu berasal dari Babakan Bandung. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang jadi bupati, yang jadi camat, yang jadi lurah, yang jadi kepala dinas, yang menjadi gubernur, yang jadi presiden, yang jadi menteri, kalau sudah kuat pendidikan agamanya, kalau sudah kuat akidahnya, menjadi apapun profesinya, dia tidak akan lupa dengan Allah, dia tidak akan lupa dengan ajaran Islam, dia tidak akan pernah melanggar syariat Islam. Jadi silakan kejar pendidikan umum untuk meraih kebahagiaan dunia, tapi jangan salah, skala prioritas adalah pendidikan agama. Sedangkan pendidikan agama itu bisa didapatkan hanya ada di pondok-pondok pesantren. Kalau begitu bersyukur tidak banyak pondok pesantren di sini. Bersyukur tidak banyak pondok pesantren di lingkungan kita. Betul, betul. Tadi Pak Ketua mengatakan belajarlah berpikir positif Bu. Pak, memang nagih lamun andai kata kurang positif pikiran anak di mana-mana ge santri mah kalau seandainya pikirannya tidak positif di mana-mana ge santri mah ulah-ulahna anu sari kieu anu geus jenggotan sekalipun ngaran-ngaran santri mah tetap budak. Naon ngaranna? Budak santri, sehingga pikirannya kurang dewasa. Kurang dewasa. Bisa-bisa namun andai kata cai di masjid kosong, bisa-bisa engkena cai di imah pada keluarga bea aku budak santri. Alhamdulillah. Lamun andai kata peti lapar, sanggup teu aya, beas teu aya, naon teu aya, bisa-bisa cau batur babaratak deui gini dia. Insya Allah kalau kita pikirannya positif, insya Allah adanya pesantren di lingkungan kita justru itu membawa berkah bagi kampung dan lingkungan itu. Alhamdulillah. Jadi saya bertanya lagi, adanya pondok pesantren di lingkungan kita berkah apa tidak? Berkah apa tidak? Bersyukur apa tidak? Bahagia apa tidak? Betul. Siap kita dukung pondok pesantren, siap kita sumbangkan harta kita untuk bangun pondok pesantren, siap kita sumbangkan tenaga kita untuk kemajuan pesantren, siap kita kerahkan tenaga kita untuk membantu pondok pesantren. Yakin? Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi berhubung acaranya masih banyak, masih ada pembacaan ayat Al-Quran dan masih ada tausiah agama yang akan disampaikan oleh mubalik kita Kiai Zainal Muttaqin. Nanti mungkin dari saya tidak akan panjang lebar, kurang dan lebihnya mohon maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada saya salah itu timbul daripada pemikiran dan kealpaan pribados. Kalau andai kata ada salahnya, ada benarnya, itu timbul daripada taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kun akhilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa kullu ma lam yatasib lil maqsidi fal udru haqqun wajibun lil mubtadi. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.